Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandawangi, kembali lagi nih di podcast Bicara, Bincang Cerita Ramadan. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sih Kak. Pastinya sehat-sehat lah ya, puasa ini harusnya pasti lebih sehat gitu kan ya. Nah terus gimana nih, kalian masih semangat nggak nih puasanya? Alhamdulillah masih. Kalau ya, kakaknya saya. sendiri nih, masih semangat? Alhamdulillah Kita masih. perlu perkenalan nggak sih Kak? Teman-teman ada yang kenal sama kita belum? Kayaknya udah deh kalau sama Kak dulu Oh, ya. aduh, kita kenalan lagi aja ya, mulai dari Kak Nafika nih. Perkenalkan, nama saya Nafika Amaliatun Nikmah dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Dwi Masito dari tim jurnalis. Nah, gimana nih teman-teman? Kita di sini mau bahas apa sih Kak? Nah, tema untuk podcast kita kali ini yaitu cara menulis artikel yang baik dan benar. Waduh, cara menulis artikel yang baik dan benar. Kebetulan kan kita di Mandua Banyuwangi ini sering banget ya disuruh nulis artikel Iya. gitu. Apalagi beberapa bulan yang lalu ada festival literasi yang meluncurkan penulisan 1000 artikel gitu. Nah, jadi kayaknya ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman yang nonton di rumah. Nah, terus kalau menurut Kak Nafika nih, pengertian dari artikel sendiri itu apa sih? Kalau secara umum, artikel itu adalah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga Apakah aku soalnya nggak tahu. hingga kejadian tertentu yang kejadian tertentu. ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Nah, itu kalau penjelasan secara kayak apa ya yang Ya, umum aja sih yang teman-teman yang bakalan umum. tahu. Nah, tapi di sini kita bakalan datengin narasumber yang sangat keren, kece abis, yang bakal ngejelasin. sih, Kak? Siapa nih? Kalian kira-kira tahu nggak nih? Ayo, kalau yang tahu nanti sama Pak Fajar dikasih hadiah di keranjang kuning. Nah, kira-kira siapa nih Kak? Siapa ya? Kira- Guru apa ya? Guru apa ya? Kalau bahas-bahas artikel nih guru-guru apa ya Kak? Bahasa Arab. Bahasa Arab mungkin ya Kak ya, bahasa Arab gitu ya. Ya udah, gimana nih? Jadi, narasumber kita hari ini adalah Bu Muri dan Bu Ayu. Selamat datang Bu Ri dan Bu Ayu. Selamat datang. Aduh, gimana nih Bu? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, sebelum itu perkenalan dulu nggak sih Kak? Iya. Kayak cuma nggak semua tahu nggak sih kalau ini Bu Wuri, Bu Ayu juga. Dan kayaknya ini wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang Banyuwangi gitu loh Kak. Betul. Wajah-wajah orang mana gitu. Nah, bisa nih perkenalan mungkin dari Bu Ayu dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trio Alan Mundira Ayu, biasanya anak-anak itu memanggil saya Bu Ayu. Di sini saya guru bahasa Indonesia dan guru mapel riset. Wah, guru mapel riset. Karena kebetulan di Mandua Banyuwangi ini ada mapel riset untuk kelas 10. Iya. Benar sekali, mulai tahun ini. Iya, mulai tahun ini. Nah, tadi kan saya bilang ini wajah-wajah bukan wajah-wajah orang Banyuwangi nih. Iya. Nah, asalnya Bu Ayu dari mana? Asli saya dari Jember. Wah, Jember, orang Jember. Orang gunung. Ya nggak gunung, tapi ya agak benar. Nah, kalau di sini tinggalnya di mana nih, Bu? Di sini tinggalnya di Jajak, di Petaunan. Jajak. Wah, deket ya sama rumah saya berarti. Di mana? Rumah saya Serono. Oh iya, deket ya. Deket banget. Nah, terus kalau Bu Wuri nih, rumahnya di mana? Bu Wuri silakan berkenalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wuristia Wardani, biasanya dipanggil Bu Wuri. Saya di sini sebagai guru mapel bahasa Indonesia dan sama seperti Bu Ayu juga mengajar mapel riset. Wah, Tuh. sama ya, sama-sama Iya. guru bahasa Indonesia, sama-sama guru riset. Riset. Kira-kira mengajar di kelas berapa aja? Kelas 10, 11, 12? Kalau saya di kelas 10 sama 12. Sepertinya sama ya Bu Ayu? ya? Sama. Sama. Tapi beda kelas ya Bu Beda ya. kelas, Nggak mungkin kan? Iya. Kalau sama gimana dong? Tapi bisa Iya. jadi kelasnya sama. Kalau saya bahasa Indonesianya mungkin Oh Bu Ayu iya. bahasa Iya, Indonesia. ya bisa. Nah, kalau Bu
Bu Ayu ngajarnya di kelas apa aja? Kelas 10, 12 sama kelas apa aja? Kalau di kelas 10 itu bahasa Indonesianya di kelas 10A sampai 10D. Kelas 10 sampai 10 Pan Kalau kita nggak kelas- ketemu ya sama Bu Ayu Iya. ya. Kalau di mapel risetnya itu mulai kelas 10F sampai J. 10F sampai J. Kalau kelas 12-nya, Bu? Kelas 12 itu kelas IPS sama agama, tapi IPS-nya cuma IPS 5 aja. Oh, IPS 5 aja. Aja, agama Berarti satu Bu Wuri yang 1 sampai 4-nya. Iya. Ya. Kok tahu, Kak? Kan belum dikasih tahu. Oh iya. Kak Buri. Kalau saya kelas 12 ngajar IPS 1 sampai 4. 1 sampai 4 IPS Ya, aja. IPS aja. Kalau kelas 10-nya, Bu? Kelas 10-nya kalau untuk mapel bahasa Indonesia saya ngajar kelas 10 J, K sama L. Wah. Kelas kalian ya? Iya. Kita ya, Kak. Karena guru tersabar. Oh, Kan iya. percaya nggak teman-teman guru yang paling sabar Bu Wuri di Oh, kelas masih kita? ya. Nominasinya kan Bu Yuni. Oh iya. Oh itu di kelas atas lagi. Kalau menurut kita itu ya, Yes, Kak ya. Bu Wuri udah paling sabar karena kan kelas kita Masya Allah banget gitu ya Kak ya. Mungkin Bu Ayu bisa ke kelas untuk ngajar Ngajar apa ya? ya ngajar Apa-apa nggak apa-apa, Bu. Mungkin tahun bahasa depan ya. Arab, mungkin bahasa Arab. Iya, nanti pelajarannya diem aja. Nah, tadi kan kalau menurut penjelasannya Nafika, kalau riset artikel itu apa tadi Kak? Karya tulis yang berisi pendapat mengenai data, fakta, fenomena, dan sebuah persoalan yang ditulis dengan bahasa ilmiah. Ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Wuri sama Bu Ayu nih secara luasnya riset lagi. Aduh. Artikel itu apa sih? Saya dulu sama Bu Ayu dulu ini. Baik dulu deh. Iya, Bu Ayu dulu Nanti deh. yang lebih luas biar Bu Wuri aja. Kalau menurut saya sendiri itu artikel adalah sebuah karya tulis ilmiah yang berisi opini, ide, gagasan yang bisa dipublikasikan di beberapa media. Wah. Mungkin lebih lengkapnya Bu Wuri. Iya, saya menambahi pendapatnya Bu Ayu ya. Untuk artikel sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Jadi ada yang artikel ilmiah, sama satunya adalah artikel populer atau lebih dikenal dengan artikel opini. Oh, artikel Ya. opini. Tadi Bu Ayu juga mengatakan bahwa artikel itu dimuat di media massa. Iya. Nah, beberapa mungkin dari anak-anak, dari guru juga sudah pernah mengirimkan artikel itu ya. Iya. Terus kemudian dipublikasikan Di di Radar Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Nah, Gitu. Terus apa itu Kak? Artikel ini kan hampir sama dengan karya tulis yang lain seperti KTI, terus makalah, terus hampir sama juga dengan teks berita. Nah, Iya. ini ciri-ciri dari artikel itu apa aja sih, Bu? Gini, kalau dibandingkan dengan teks berita, berita itu kan memang berangkatnya dari fakta. Iya. Nah, dari strukturnya saja, dari yang kalian sebutkan tadi, itu beda-beda. Strukturnya beda-beda. Kalau berita itu kan berarti harus memenuhi unsur adiksimba ya, atau kalau bahasa Inggrisnya 5W1H. Iya. Nah, itu semuanya berdasarkan fakta. Sedangkan artikel itu kita berbicara yang artikel ilmiah apa artikel populer ini? Yang populer aja. Yang populer aja, ya. Kalau artikel populer itu berangkat dari sebuah permasalahan, kemudian kita itu menanggapi atau sudut pandang kita terhadap permasalahan itu. Contoh misalnya ada sebuah fenomena yang kemarin sempat menggemparkan ya apa tragedi Kanjuruhan Oh itu iya, ya. tragedi Kanjuruhan. Iya, iya, benar Itu kan sekali. setiap orang punya opini masing-masing. Ya, Oh, iya, ada iya. yang menyalahkan mungkin dari pihak supporter, pihak yang lain-lainnya begitu. Nah, mungkin kalian punya opini sendiri terhadap peristiwa tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai artikel opini begitu. Jadi artikel ini nggak cuman seperti apa pendapat aja ya, Bu, bisa kayak kritik atau gagasan gitu Nah, ya, Bu ya. betul. Jadi artikel opini itu bisa kalian buat berdasarkan permasalahan juga bisa. Terus kemudian juga berdasarkan ide atau gagasan juga bisa. Biasanya kan kalau di blog gitu kan juga kita bisa membuat artikel kan, Iya. dimasukkan di blog kita sendiri. Nah, isinya tips-tips. Nah, itu kan tidak melulu berangkat dari sebuah permasalahan, tapi berangkat dari sebuah ide atau gagasan gitu. Solusi lah. Oh ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, teman-teman, kalian siapin buku, pulpen buat dicatat. Karena itu materi penting banget. Iya.
Nah, lanjut aja nih. Bu Ayu belum. Wah, ini Ciri-ciri cuma dari sama artikel. kayak Bu Buri. Ngikut aja ya, Bu. Iya, Ayu ikut ya? aja. Ngikut aja. Oh iya kan katanya tadi Bu Wuri sama Bu Ayu ini ngajar kelas 12 ya Bu. Iya. Itu proyeknya untuk kelas 12 itu apa Bu? Untuk akhir ini. Kalau untuk saya sendiri, proyeknya memang saya fokuskan ke menulis artikel opini. Wah. Mungkin beda sama Bu Ayu. Iya, pas banget sama tema kita ya Bu Ayu, Bu. kalau Bu Ayu. Kalau saya fokuskan ke membuat novel. Waduh, novel. Iya. Kita para penggemar novel langsung aduh tergugah. Tapi ngomong-ngomong kayaknya Bu Wuri sama Bu Ayu nih udah pernah nulis buku ya? Ya kan Bu? Iya. Nulis buku. Iya, saya ada. Saya ada. Ya kalau yang kemarin itu di GSMB ya, saya pernah GSMB. ikut apa namanya? Puisi, bikin Puisi. antologi puisi gitu. Soalnya apa pas waktu kita ke perpus gitu kayak Iya, nulis ada buku tulisannya Bu buku-buku. Wuri sama guru-guru Guru-guru yang lain. Iya. ya yang biasanya yang guru-guru bahasa Indonesia itu ada itu loh Bu namanya gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin lihat buku-buku yang ditulis sama guru-guru di Mandua Banyuwangi itu bisa lihat di perpustakaannya Mandua Banyuwangi. Tempatnya deket pintu. Jadi kalian kalau Iya. ke pintu ya udah lurus dikit aja udah ketemu sama buku-buku karya-karya dari guru-guru Mandua Banyuwangi. Nah, katanya tadi kan Bu Ayu itu proyek akhirnya untuk kelas 12 kan nulis novel nih. Nah, cara tips-tips gitu loh Bu nulis novel biar kayak banyak yang Ya, banyak yang minat, gitu terus Bu dan biar menarik gitu. iya. Dan enggak kan biasanya kalau novel-novel itu kayak keteban nanti alurnya gimana. Iya. Nah, itu tips-tips dari Bu Ayu sendiri itu gimana? Kemarin itu kan bab kita kan kebetulan bab novel ya Bu ya. Cuman kalau untuk membuat novel yang benar-benar novel itu kan butuh waktu yang lama. Iya, karena kan panjang ya Bu Ayu panjang ya. banget. Iya, sedangkan kelas 12 kan waktunya Cuma sebentar. Sebentar, iya. Nah, jadi saya minta anak-anak itu untuk membuat novel yang versi mini, novelet. Tahu ya Bu Novelet? Buri ya, Iya. novelet ya. Mungkin anak-anak jarang ini Bu Ayu yang tahu Iya, novelet iya, karena novelet taunya apa? itu cerpen Iya. sama Iya. novel. Ya, kalau novel itu tuh tengah-tengahnya. Iya benar. Gitu. Kakaknya cerpen tapi adiknya novel. Anak kedua ya Bu. Iya benar. Gitu. Nah, kalau novelet sendiri itu apa unsur-unsurnya atau kalau novel kan ada unsur-unsurnya cara anunya itu. Kalau novel itu apa ya juga sama seperti kayak novel gitu Bu. Sama. Cuman Ada kayak lebih unsur instruksinya, ada ekstrinsiknya juga. Cuman nggak terlalu panjang ya Bu, sama nggak terlalu Iya pendek juga. benar. Betul. Lanjut aja ke yang artikel tadi ya Bu. Nah, Balik ke oke, artikel. kembali ke Iya. laptop. Kadang kan kalau kita melakukan penelitian nih ya Bu, kan kita Ya. cari-cari jurnal sama artikel di internet gitu lah Bu. Nah, menurut Bu Wuri sama Bu Ayu ini perbedaan artikel sama jurnal itu apa Bu? Ada perbedaannya apa enggak? Gini, kalau misalkan setahu saya jurnal itu biasanya ada jurnal ilmiah gitu ya, ada jurnal ilmiah yang apa ya istilahnya itu gini, menurut saya artikel itu lebih ke arah isinya, sedangkan wadahnya itu ke jurnal. Itu setahu saya sih mungkin. Jadi Bu Ayu gimana menurut Bu Ayu? Sama aja. Jadi apa itu artikel itu aja. Misalnya gini, saya punya artikel, kemudian diunggah, kemudian atau dimasukkan ke dalam jurnal gitu loh. Jadi kalau artikel itu adalah naskahnya, kalau jurnal itu adalah wadahnya gitu. Oh, jadi Artikel itu jurnal isinya. itu Iya. jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel gitu ya Bu? Kalau kumpulan enggak juga sih, wadahnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan naskahnya itu kan misalnya kalau di koran itu kan ada artikel opini, artikelnya Iya. kan naskahnya itu. Nah wadahnya apa? Wadahnya itu ya koran itu, Oh. gitu. Tempatnya gitulah istilahnya begitu. Terus ke pertanyaan selanjutnya kan, Mm-mm. artikel itu bersifat faktual ya Bu? Iya. Terus kalau ini kan perkembangan zaman ini banyak artikel yang bermunculan di internet itu kadang ada yang isinya itu berita bohong. Itu cara mengatasinya gimana? Gini, saya luruskan dulu ya. Jadi kalau misalkan artikel itu kan memang ide ya Bu Ayu ya, ide atau gagasan dari seseorang mengenai sebuah permasalahan. Jadi kalau misalkan itu tadi tentang berita bohong kemudian dihubungkan ke artikel, saya rasa itu kayak apa ya istilahnya
salah tempat. Oh. Ya, kalau misalkan berita bohong berarti itu istilahnya bisanya itu dihubungkan ke arah berita, naskah berita. Itu ada berita bohong, berita asli gitu. Tapi kalau artikel kan beda. Artikel itu adalah sebuah opini. Nah, opini itu pun tidak melulu tentang pendapat seseorang ya. Jadi kita itu butuh, kalau misalkan mau menulis opini, butuh data-data atau fakta-fakta, bahkan juga mungkin berupa tabel-tabel dari apa misalnya yang akurat, kemudian kita masukkan ke artikel kita untuk menunjang opini kita begitu. Jadi kalau artikel itu nggak mungkin berita bohong ya Bu? Iya. Karena itu pendapat, Iya, itu artikel opini. itu opini. Oh. Iya, gitu. Gitu. Nah, terus kan biasanya teman-teman tuh disuruh bikin opini, bikin artikel gitu. Nah, biasanya tuh kan ada tuh yang kayak aduh males, aku gak ngerti Google aja. Nah, gimana sih cara kita biar mengetahui kalau artikel itu hasil copy paste sama hasil murni dari diri sendiri gitu? Gitu. Mungkin Pak Yuk. Mungkin Kalau Bayu. seperti itu menurut saya bisa dilihat dari gimana caranya anaknya menyampaikannya. Dari kata-katanya ya Bu, kan kadang dari- beda. iya, benar Kalau di sekali. internet tuh biasanya kayak Lebih lebih ke baku ya. Ya, kan kelihatan dari oh anak ini aktif kok tiba-tiba gimana ya? Tulisannya bagus gitu. Kalau dari Bu Wuri, Kalau dari saya sebenarnya bisa ya dicek pakai aplikasi itu Iya, ya, ada Mbak. aplikasi. Ya, ada aplikasinya. Kebetulan kemarin kan saya juga lihat yang kelas KIR itu kan juga ada cek plagiasi Oh, gitu. Jadi iya, mereka iya. membuat tulisan, kemudian dicek pakai aplikasi cek plagiasi begitu. Nah, itu bisa pakai cara itu. Nah, yang paling mudah itu sebenarnya karena kita sudah sering kali berkecimpung mengoreksi tugasnya anak-anak gitu ya. Akhirnya kan paham ya Bu Ayu Udah ya. hafal ya, Bu. Hafal ya. Ini hasil Google. Iya, hasil Google dengan tidak gitu. Akhirnya paham gitu. nah kalau copy paste dari jurnal gitu, kalau semisal nih kita nggak kalau di riset itu Bu nggak ngasih Rujukan. ya, Ya. itu gimana nih kalau di artikel opini sendiri? Kalau artikel opini memang kita tidak menggunakan daftar Tidak rujukan menggunakan ya. daftar rujukan. Iya, tidak. Kan pendapatnya Kan sendiri. Iya, opini. opini. Mungkin bisa pakai ini kutipan langsung. Oh, Jadi kutipan misalnya langsung, benar. menurut siapa. Oh, nanti gitu dikembangkan aja. lagi. Iya, Oh, gitu. gitu. Terus kalau berhubungan sama makalah, itu perbedaan dari artikel sama makalah itu apa Bu? Jauh bedanya. Jauh ya, Iya. Bu. Jauh banget. Kalau makalah itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Oh. Ada covernya. Iya, ada covernya, Ada- dijilid juga. Ada Iya. revisiannya juga. Loh, artikel jangan lebih salah, ribet. artikel juga saya revisi. Tapi mungkin revisiannya nggak seribet kalau makalah, bisa Iya, makalah kalau sampai makalah print itu- beberapa kali terus kayak ya Allah. Mungkin karena berbab-bab itu Iya. ya. Terus cara kepenulisannya juga, kalau artikel kalau iya benar, artikel itu ada cara kepenulisannya sendiri, kayak kalau di makalah kan ada fontnya ini, Iya. terus hurufnya sebesar ini, harus nanti apa, marginnya fontnya segini apa gini. gitu. Kalau di artikel sendiri itu gimana Bu? Siapa nih? Pak Yu. Bu Ayu dulu, nanti Bu Wuri. Saya. Kalau menurut saya tergantung gurunya ya Bu ya. Tergantung Mau, gurunya. Jadi iya. tergantung itu ya, kesesuaiannya sama terserahnya di apa? Terserah gurunya aja. Iya, terserah gurunya mau mintanya nanti Sesuaikan. gimana. Nanti Iya. kalau Bu Wuri sama Bu Ayu ini tipe yang kayak gimana? Mau terserah kalian mau bikin gimana atau ada ketentuannya gitu kalau semisal suruh membuat artikel gitu? Kalau saya pada umumnya aja lah ya, penulisannya, fontnya, jenisnya menggunakan Times New Roman gitu-gitu aja. Karena kemarin kan saya lebih fokusnya ke novel, jadi untuk Iya. artikel tidak terlalu saya ajarkan banyak ke anak-anak gitu. Kalau Bu Wuri? Kalau saya gini, artikel itu memang saya arahkan ke ke radar ya. Jadi anak-anak itu saya minta menulis yang spesifikasinya sama kayak di radar gitu. Jadi hurufnya Times New Roman, kemudian fontnya 12 seperti itu. Margin sih kayaknya enggak ya. Ini rata kiri Rata kanan. kiri kanan. Ya, itu. Itu sih standar itu sih. Standar aja nggak ribet lah ya. Iya. Karena Kalau ribet kayak makalah, Iya, kayak kan? KTI gitu ya. Iya. kembali lagi kalau artikel itu opini kita Oh, gitu. iya. Nggak ada batasan untuk menyalurkan opini. Iya, gitu. tapi enggak melulu harus semuanya berisi opini Iya. ya. Karena kan opini itu kan istilahnya kurang
kurang valid kalau misalkan kita tidak memasukkan data untuk mendukung opini kita. Jadi di situ juga diperlukan data atau fakta itu. Iya. Gitu. Kalau cuma opini-opini aja ya nggak artikel. Iya. Itu apa sih kalau gitu? Ngegibah. Iya. Nah, lanjutnya Kak, apa nih? Terus contoh artikel yang simpel dan praktis itu apa aja? Kalau simpel dan praktis gimana Bu Ayu? Ada Apa ya? kategorinya enggak? Simpel dan Simpel dan praktis. Mungkin kalau misalnya untuk menyembuhkan jerawat menggunakan air lemon itu termasuk artikel nggak sih Bu? Oh, Bisa, berarti bisa masuk kayak tips kan cara ya. melakukan Tips sesuatu ya, gitu ya, Bu lebih ke ya. tips itu. Iya. Kalau cara melakukan sesuatu nanti ini ke Prosedur. Iya. Jadi tipsnya bagaimana, tapi di situ kan tidak harus melulu dengan langkah-langkah, tapi Iya. kita bisa memberikan opini semacam itu. Kemudian data-datanya yang sudah melakukan apa misalnya tadi pakai air lemon ya tadi Iya. itu hasilnya seperti apa mungkin bisa ditambahkan. Tapi kalau di teks prosedur kan hanya memuat langkah-langkah saja Iya. gitu. Lanjut aja nih ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Terus yang terakhir itu cara penulisan artikel yang baik dan benar. Kalau misalkan dilihat dari materinya memang memenuhi struktur itu ya. Yang pertama itu ada ini ya, Orientasi. bukan orientasi, ini pernyataan pendapat. Ya, pernyataan pendapat, terus kemudian ada argumentasi, dan yang terakhir itu ada reorientasi. Reorientasi ini isinya simpulan, kemudian ajakan juga bisa begitu. Gitu sih. Apa artikel nggak melulu kayak kita menyalurkan opini kita, tapi juga mengajak gitu ya Bu ya, Iya, berarti. jadi di bagian akhirnya dikasih saran, dikasih ajakan seperti itu. Jadi nggak hanya kita itu sudut pandang kita tadi misalnya yang tentang kanjuruhan itu ya, kita nggak boleh hanya menyalahkan gini saja, tapi kita juga harus memberikan solusi. Iya kan, kritik yang baik itu kan harus disertai dengan saran gitu. Jadi nggak hanya mengkritik ya, Bu. Iya. Solusi juga dong ya Bu ya. Harus ada solusinya gitu. Jangan kayak cuma ngerti-ngerti aja tapi nggak ada solusinya Ya, gitu. malah kelihatan kalau ngehujat itu nggak ngasih nggak bikin Betul, opini. betul. Nah, terus kalau di luar tema ini nih, kesibukannya selain ngajar, itu apa sih kesibukan dari Bu Wuri sama Bu Ayu sendiri nih? Saya Iya. kalau saya sendiri ngapain ya Bu? Kita nyeblak mungkin ya. Puasa-puasa gini nyeblak ya Bu? Enggak, sebelum puasa Oh, maksudnya. puasa. Nyeblak di mana nih Bu? Mungkin kita bisa join ya. Iya. Sama-sama berdua sebelah soalnya Bu. Begitu nyeblaknya biasanya kalau Bayu di sana Mall sih. Oh, enak sih Bu itu Bu. Enak kan? Enak banget. Kalau Bu Wuri nih, Apa ini? Kesibukan. ya enggak sih. Kesibukannya Akhir-akhir ini. Ya. Nggak ada sih. Ya Kalau cuman harian aja. kayaknya kalau tadi itu beberapa kali lihat Bu Wuri ikut ngedampingin anak kelas Iya, riset kelas itu. riset ya, Bu. Oh iya, ini saya sama Bu Ayu Oh. karena sebagai guru riset kan ya, itu kan acara memang diadakan, kemudian beberapa guru riset saya, Bu Ayu sama satu lagi Bu Ilmi sebenarnya ya sama Pak Novel, tambah lagi teknisi proktor ya, proktornya Pak Amin. Itu kita tim untuk pelaksanaan acara Rumah Kir itu. Oh, jadi kesibukannya masih itu. Iya, Masih fokus. selama Masih ini fokus iya. ke pelatihannya anak-anak. Iya. Pelatihannya. Kalau mungkin ini lebih ke privasi lagi nih, keluarga gimana Bu? Mungkin kan yang kepo ini, Bu Ayu cantik banget udah punya suami apa belum? Udah punya apa belum ya Bu ya? Menurut kalian udah punya apa belum? Cantik gini kayak udah deh. Udah ya, udah kayaknya. Kalau Bu Wuri sudah. Iya. Mau lagi Bu? Mungkin dari Nafika ada lagi nggak yang ditanyain? Apa? Nggak tahu. Ya udah kalau gitu kesan-pesan Bu Wuri sama Bu Ayu dalam mungkin untuk kelas untuk yang kelas 12 gitu, untuk kan habis ini lulus. Iya. Kan udah ada kemarin itu ya ada pengumuman SMBP. Iya. SNBP Iya, SMBP ya. Iya. Itu gimana nih kesan-pesan terus kayak motivasi mungkin dari Bu Wuri sama Bu Ayu? Ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan ke anak-anak langsung ya. Mbak Ayu tambah. Sama.
Ya pesannya ya intinya tingkatkan terus motivasi belajarnya ya, karena saya rasa generasi sekarang ini beda jauh ya Bu Ya, Ayu ya, benar sama banget. generasi kita dulu. Sangat. Iya. Jadi apa ya istilahnya, kurang kesadaran diri Ya. gitu ya. Mungkin jadi belajarnya juga kurang dan sebagainya. Akhirnya kan apa yang kita capai mungkin belum optimal. Nah, itu kan diperlukan apa ya istilahnya motivasi diri. Nah, itu semuanya. Saya titip pesannya itu ke kelas 10 yang mungkin baru awal, kelas 11 yang mau habis ini juga kan ya. Iya. Habis ini Iya, kelas habis ini kelas 12 yang akan berjuang lagi mengikuti apa ya istilah SNBT ya. SNBT. Iya, gitu. Pesannya itu tadi, tetap semangat belajar. Bagi yang kemarin mungkin belum masuk SNBP, BP, Ya, itu pokoknya. ya namanya ya Karena namanya ya, kan Iya, Mas, Ah, berubah. berubah iya. Yang kemarin belum ikut, nah berarti kan tetap semangat, nggak usah putus asa. Masih ada. Ya masih ada jalur-jalur yang Jalur-jalur. lain lagi gitu. Mudah-mudahan masuklah ini di SNBT. Amin. Semoga lancar ya buat Amin. yang kakak kelas 12, semoga lancar sampai ke perguruan tinggi yang Iya. diinginkan gitu. Kalau dari Bu Ayu mungkin Kalau dari saya sama aja ya, tetap semangat buat anak-anak. Bagi yang lain yang kemarin belum lolos SNMBP ya, nggak apa-apa karena rezeki itu tidak melulu di satu pintu saja, masih ada pintu yang lain. kalau ibarat apa pintu sekolah ini masih ada banyak kelas-kelas lain. benar. Ya. Ya, tapi kalau di MAN pintunya cuma satu kan. Iya ya. Udah nih, masa yang gini doang? Lagi dong. Apa lagi nih? Ini kalian kelas berapa sih? Kelas 10 ya? Iya Bu, kelas Iya, 10. kita kelas kelas 10. 10. Ini kita kelas satu kelas. Satu kelas. Kebetulannya. Satu kelas, Iya. ya. Ini kelas 10L, saya juga kelas 10L. Kelas 10 itu di sana. Di sampingnya sebelahnya BK, BK, sampingnya ya. BK. Aduh, apa itu? Lutfi berarti ya. Iya, mata-mata BK ini. Nyempil sendiri berarti ya kelas 10 di sana sendiri. Nyempil sendiri. Malah pas waktu dulu awal-awal tuh malah, "Hah, kelas 10L di mana sih tempatnya?" gitu kayak enggak ada yang tahu. Ada yang nggak tahu gitu loh. Oh, tapi kelas 10L di sini. Iya, soalnya menyendiri ya. Iya. Menyendiri. Kalau yang Di lain antara kan kelas 10 lainnya. Iya, di apa ya? Di deretan kelas 12 lah ikutnya ikut iya. BK Itu tuh. kita kalau ditakuti sama guru BK kata kayak jangan rame di samping kelas BK lah gitu. Jadi spesial di sebelahnya Iya, BK ya. spesial banget Bu, apalagi kalau kan kita sering nyetel musik ya Bu ya. Pernah Sering dimarahin, banget Bu. disengkuin, Bu. Jangan keras-keras, nanti aja. Jadi enak ya langsung. Iya, ngambilnya langsung kalau rame. dapat perhatiannya tuh lebih. Langsung kedengeran gitu. Oke. Ini kan kalian habis ini mau itu ya, mau trip field ya, iya Bu ya. Field trip, ya. Field trip Field ya. trip. Kebetulan panitianya Bu Uri juga. Iya. Persiapannya gimana, Rek? Ya. Aduh, kebetulan disuruh bikin apa sih? Itu yang tugasnya. Ya, tugasnya apa? Itu, Ya, tugas apa ya tugasnya? Apa ya Ya, itu kayak narasi. buat takala ya, Ya, gitu ya Bu ya. bikin narasi gitu ya. Sejauh ini Sama kan disuruh praktek ya Bu habis itu. Iya, disuruh Buat ini produk- membuat produknya. produk Iya. ya dari yang sudah kalian pelajari gitu ya. kalau persiapannya sih masih belum ya. Ya belum Masih soalnya apa masih ya? lama ya. Masih ini. Mei, Iya. masih Habis Mei. lebaran ya? Habis Iya. lebaran. Ya, Ya, mikirin lebaran dulu aja. Iya, mikirin lebaran dulu aja. Mikirin ini dapat udah besar-besar gini dapat Iya. THR apa enggak? Iya, Mas? udah beli baju baru belum? Aduh. Mungkin yang udah disiapin ya apa ya? Itu apa urutan bisnya itu. Ya itu war Tahu dah. bisnis kita. Dulu itu kemarin tuh ngewar bisnis apa Bis, bisnya diwarin biar dapat satu kan satu kelas itu Iya, satu bis. biar dapat satu bis. Iya, Biar biar bisa dapat ya. bis. Biar nanti bisa. Dapat nggak? Alhamdulillah Alhamdulillah dapat. dapat. Berapa? Bis 5. Wali kelasnya siapa? Bu Lutfi. Bu Lutfi. Ya, Bu Lutfi. nabungnya udah lama ini pasti. Ya. Mungkin teman-temannya semangat banget untuk kan ini belajar ya biar kita lebih tahu jadi kayak semangat gitu. Terus biar juga kelihatan solid kan satu kelas. Sama yang Bu Lutfinya sama. juga di itu kok Bu. Oh, kalau Bu Wuri nih sama Bu Ayu wali kelas apa? Saya kelas 12. Kelas 12 apa Bu? IPS 2. Sini dong. Iya. Sini. Kalau Bu Ayu Kalau saya wali kelas 10D. 10 do. Oh, yuk kelasnya Danira ya. Ya, benar sekali. kelasnya dari Apa duta nyaman? Iya, ditanya mana. Aduh,
ganti topik. Nah, udah nih kayaknya udah ya. Iya. Kita sudah cukup menemani. Nah, buat kalian yang nyatet tadi bisa di-storyin ke Bu Wuri sama Bu Ayu. Mungkin dapat nilai insyaallah tambahan. Oh iya, tambah nilai. Iya. Berapa sisipan kalian mungkin yang kurang gitu bisa kok jadi dicatat terus dikasih aja ke Bu Wuri sama Bu Ayu. Udah, gitu aja ya. Iya. Mungkin dari kita gitu aja. Ada lagi pesan lagi untuk teman-teman dari Bu Wuri sama Bu Ayu? Enggak ya, mungkin tadi karena kita materinya mungkin artikel ya, mungkin materinya artikel. Kalau misalkan kalian bisa menulis artikel itu memang hampir mirip sama esai loh, right? Ya, jadi ya hampir mirip gitu. Jadi ada banyak lomba-lomba untuk menulis esai. Nah, kalau misalkan kalian bisa mengikuti itu, bisa menulis, silakan coba. Nah, barangkali kalian bisa mengumpulkan sertifikat terus kemudian dapat juara. Itu bisa untuk apa istilahnya menambah nilai kalau misalkan kalian nanti mau ikut SNBP. Kita harus coba juga ya. Coba juga. Tidak ada salahnya mencoba dan terus mencari prestasi gitu. Kan katanya ini madrasah berprestasi, Iya. mandiri dan berprestasi. Iya, madrasah literasi juga. Iya, literasi juga, multimedia juga. Kaya dong ya. Kalau Bu, Terus satu lagi coba Oh, ya satu ini. lagi. Kalau tentang artikel itu, kalau misalkan nanti kalian sudah istilahnya lihai, andal dalam menulis artikel, kalian juga nanti bisa, mungkin kalau awal-awal ini bisa nyoba di tingkatan Radar Banyuwangi. Tapi kalau misalkan nanti kalian sudah bisa pandai menulis artikel, bisa kirimkan ke Kompas dan sebagainya. Kompas TV dan Bukan Kompas TV. Nah, itu bisa dapat fee gitu. fee-nya itu ada kayak sesuai apa yang kita kirim apa dari sananya emang segitu? Kurang tahu kalau itu, tapi yang jelas ada fee-nya. Iya. Lumayan sekali. Lumayan. Iya, bisa Hanya- buat bayar SWP. Lumayan banget. lumayan Iya. banget Bu hanya dengan nulis artikel. Iya. Udah dapat. Soalnya kita masih remaja ya, kan Iya, belum bisa iya. kerja. Mungkin begini, mungkin awalnya kita motivasinya kan untuk berliterasi, mencoba dan sebagainya begitu. Tapi lama kelamaan kan nanti kalau skill kita sudah terasa bisa digunakan untuk itu gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin banyak orang berpandangan, orang tua, saya pernah waktu itu dicurhati sama siswa, ada orang tua yang kalau kamu misalnya menjadi seorang penulis, apa yang bisa diandalkan dari seorang penulis gitu. Nah, terus kemudian saya kasih tahu, hanya dengan artikel ini loh yang notabene tidak satu buku seperti novel gitu kan, enggak banyak kita nulisnya, itu juga bisa kita mendapatkan fee gitu. Jadi kita nggak hanya belajar tapi juga bisa dapat anu ya, Bu. Betul, itu plusnya. Iya. Mungkin yang banyak anak-anak enggak tahu gitu. Mungkin dari Bu Ayu. Dari Bu Ayu nggak ada sih, udah cukup itu aja. Tugasnya buat anak udah banyak, nanti mereka tambah Oh. bisa. Perhatian banget ya kayaknya ini. Tuh, kayaknya nih guru favorit juga nih di kelas 10 do. Mungkin kelas 10 do bisa komen. Udah ya, udah cukup mungkin ya. Udah lama juga nih kayaknya, berapa jam tadi ini ya? Berapa jam ini kayaknya 3 jam gitu ya. Lama jam ya, ya, Bu Ayu. Lama banget sampai Bu Ayu ini nggak bisa berkata-kata lagi. Soalnya udah jam siang kan. Tayangnya malam ini Bu. Bu Ayu ini kepikiran anu ini, sebelah ini kayaknya. Enak kayaknya ya jam segini nyebrang. Yaudah ya, gitu aja. Ya, Sekian gitu dari aja. kami. Kurang lebih mohon maaf, dan mungkin buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan nih video-video uploadan dari Mandua Banyuwangi tentang podcast ini. Iya, terus Ada juga tausiah tausiah. teman-teman buat nemenin ngabuburit kalian. Nah udah ya, gitu dah. Mungkin dari Kak Nafika ada kata-kata? Apa ya? Kak Nafika nggak bisa berkata-kata. Ya udah ya. Soalnya masih pertama ini. Oh, masih pertama udah pun buat teman-teman yang mau request mau podcastnya apa, mau temanya bisa komen, Iya, mau bisa tema komen. apa nanti bisa kita Pertimbangkan ya. kita tampung, kita bicara lagi sama Pak Fajar, sama mungkin sama saya sendiri gitu. Nah yaudah ya, segitu aja dari kami. Kalau ada kesalahan kata, perbuatan atau apapun mohon maaf.
Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.